Perkenalkan, nama saya Marcino Gino, NIM 20104171006. Di sini saya akan membuat video tentang jawaban UAS marketing dari dosen pengampu yang terhormat Bapak Adi Mursalin, SEMM. Untuk jawaban UAS yang pertama, alasan kenapa orang melakukan aktivitas online. Yang pertama, visiting search calon pembeli mengakses situs e-commerce. Kunjungan ini dilakukan setelah mengidentifikasi kebutuhan yang ingin dibeli. Namun ada pula yang hanya sekedar ingin meluangkan waktu untuk lihat produk atau jasa promo yang ditawarkan oleh pihak e-commerce. Yang kedua, purchasing setelah seseorang melakukan kunjungan atau pencarian dan menemukan produk yang cocok baginya, kemudian ia akan melakukan pembelian. Yang ketiga, multi-channel shopping adalah fitur yang disediakan oleh situs e-commerce dalam menyediakan berbagai macam jalur atau cara pembelian bagi konsumennya. Nomor 1 yang bagian B, di era digital seperti saat ini, pemasaran online memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan brand awareness sekaligus penjualan. Manfaat yang didapatkan oleh pemasar saat adanya aktivitas online yang dilakukan konsumen. Yang pertama, lebih hemat biaya. Keuntungan dalam pemasaran online selanjutnya, ini lebih hemat biaya. Semua jenis bisnis baik skala kecil maupun besar bisa menggunakan pemasaran secara online untuk mengoptimalkan operasinya. Yang kedua, jangkauan pelanggan lebih luas. Dengan pemasaran online, kamu bisa menjangkau lebih banyak calon pelanggan, baik itu secara di dalam negeri maupun secara global, sebab ada banyak orang di seluruh dunia menggunakan platform yang serupa, terutama media sosial, sehingga jangkauan brand pun lebih luas. Yang ketiga, tidak terikat dengan geografi dan waktu. Konten pemasaran yang baik secara online tidak akan terikat dengan geografi, bisa menjangkau lebih banyak orang dengan pemasaran online ini, karena tak terbatas geografi, baik dari dalam negeri hingga luar negeri. Yang keempat, menargetkan calon pelanggan dengan efektif. Kamu juga dapat menargetkan calon pelanggan secara efektif. Pasalnya, bisa mendapatkan wawasan pelanggan secara lebih luas mendalam. Jadi, penyusunan strategi dapat lebih sesuai dengan pasar dan brand kamu. Yang kelima, hasilnya dapat diukur. Untuk meningkatkan penjualan akan membantu kamu dalam mengukur hasilnya, sebab ada beberapa tools yang bisa kamu gunakan untuk menganalisis efektivitas pemasaran secara online. Yang keenam, untuk meningkatkan angka penjualan. Yang ketujuh, untuk mempermudah pekerjaan. Alasan konsumen melakukan aktivitas online. Yang pertama, tak perlu keluar rumah. Alasan belanja online lebih disukai. Tidak perlu repot-repot datang ke toko fisik secara langsung. Konsumen tinggal membuka handphone dan memilih media belanja. Dari proses pemilihan barang sampai di lokasi, konsumen hanya menunggu saja tanpa perlu menjemputnya. Yang kedua, banyak promo. Promosi yang ditawarkan di marketplace, website, atau platform lainnya bisa membuat banyak orang tergiur. Yang ketiga, relatif murah. Alasan belanja online lebih suka yaitu relatif murah. Jika membeli barang elektronik di toko secara fisik akan terasa lebih mahal dibandingkan secara online. Banyak toko online yang menawarkan produk yang bagus serta murah di kantong. Yang keempat, banyak pilihan. Untuk jawaban soal nomor 2, kontribusi internet dan relevansinya dengan strategi dan pemasaran. Jawab, dapat mempertimbangkan bentuk langsung dan tidak langsung kontribusi pendapatan langsung secara online. Penilaian terhadap kontribusi langsung dari internet atau media digital lainnya untuk penjualan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dan pendapatan penjualan keseluruhan kontribusi promosi. Tidak secara online, penilaian promosi pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada, yang menggunakan sumber informasi dan dipengaruhi sebagai hasilnya. Soal yang ketiga, hubungan antara e-marketing dan e-bisnis dianggap terpisah.
Karena e-bisnis umumnya dipahami untuk mencakup semua 3 elemen e-bisnis, juga umumnya lebih luas daripada e-commerce, di mana e-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan e-commerce. E-bisnis mencakup modal SDM maupun segala proses pemasaran produk dan jasa, hingga setiap resiko yang muncul pembelian barang atau jasa. Sedangkan e-commerce umumnya digunakan untuk menjangkau pertama 1 atau 2, tapi kurang umum. Sedangkan e-commerce hanya terbatas pada proses jual beli jasa ataupun produk melalui jaringan internet dalam wadah atau situs website e-commerce. Soal yang keempat, Instagram marketing adalah upaya untuk mempromosikan produk atau jasa layanan melalui media sosial Instagram. Metode pemasaran ini mencakup efektif, menjangkau lebih banyak pelanggan dalam waktu singkat. Penerapannya dengan membuat konten di Instagram. Konten ini dapat kita promosikan atau iklankan. Penerapannya bisa membuat konten di Instagram. Kita bisa membuat konten dengan beberapa strategi dalam Instagram marketing. Kita gunakan akun Instagram kita. Yang kedua, lakukan optimasi profil. Yang ketiga, buat konten semenarik mungkin. Yang keempat, manfaat semua jenis konten di mana menggunakan penerapan strategi tersebut. Kita bisa mendapatkan manfaat seperti menjangkau lebih banyak audiens, platform visual yang sesuai, cocok untuk promosi, dan banyak fitur. Untuk TikTok, marketing adalah salah satu jenis strategi pemasaran digital dengan memanfaatkan TikTok. Jadi dalam penerapan marketing di TikTok, yang pertama kita harus membuat konten dengan menggunakan beberapa penerapan strategi. Yang pertama, strategi marketing TikTok dengan menggunakan hashtag. Yang kedua, memanfaatkan fitur Duet with Me. Yang ketiga, memperbanyak komentar. Yang keempat, beriklan di platform TikTok. Yang kelima, buatlah konten yang beragam. Untuk soal nomor 5, untuk video yang saya komen di akun Instagram Bapak Adi Mursalin SEMM, yaitu berjudul Paid Advertising dan Organic Paid Advertising. Sekian video dari saya, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf dan terima kasih.